Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muklis dari kelas 2 TRJTB dengan nomor NIM 2320304020 pada mata kuliah keamanan jaringan yang diampu oleh Bapak Muhammad Susanto. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk membahas ringkasan yang saya buat dari modul 11 dengan judul Understanding Defense, ketahanan. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan pada subbabnya. Pada subbab 11.0 Introduction atau pendahuluan, modul ini penting karena dunia digital sangat rentan terhadap serangan cyber. Keamanan tidak lagi cukup hanya mengandalkan satu sistem perlindungan. Nah, penjelasannya, kita akan memahami mengapa penting untuk memiliki strategi pertahanan yang menyeluruh pada dalam dunia. Ancaman cyber seperti malware, phishing, dan hacking terus berkembang, dan organisasi membutuhkan pendekatan strategis agar tetap aman. Dalam modul ini kita akan membuka wawasan dasar tentang pertahanan cyber yang efektif. Tujuan utama pada modul ini, kita akan membekali ilmu dengan landasan untuk mengerti bagaimana sistem keamanan yang dibentuk, yang diatur dan dijaga. Kita juga akan memahami pentingnya kebijakan dan standar untuk memastikan sistem kita tetap aman dan patuh terhadap hukum. Baik, pada 11.1 Defense in Depth adalah strategi keamanan yang menggunakan beberapa lapisan pertahanan untuk melindungi data dan sistem dari berbagai ancaman. Bayangkan seperti zaman dahulu, tidak hanya ada tembok, tapi juga ada parit, gerbang, dan penjaga. Nah, di dunia cyber ini kita terjemahkan sebagai yang pertama itu keamanan fisik, bertujuan untuk mengontrol akses fisik ke server atau data center. Kemudian ada keamanan jaringan seperti firewall, IDS atau IPS. Ada keamanan endpoint yang berbentuk antivirus atau patching. Kemudian keamanan aplikasi, kode yang aman, validasi input, keamanan data, enkripsi, backup. Setiap lapisan akan memperlambat untuk menghentikan penyerang, meningkatkan ketahanan sistem secara keseluruhan. 11.2 Cyber Security Operation Management. Ini berfokus pada operasional keamanan, bagaimana memonitor, merespon, dan mengelola insiden keamanan secara efektif. Manajemen operasi keamanan mencakup aktivitas-aktivitas penting seperti yang pertama SOC, Security Operation Center, yaitu pusat pengawasan dan deteksi ancaman 24/7. Kemudian insiden response, bagaimana cara mendeteksi, merespon, dan memulihkan sistem saat serangan terjadi. Yang ketiga, monitoring dan logging, pencatatan semua aktivitas untuk audit dan investigasi. Yang ketiga, threat intelligence, memahami dan memprediksi ancaman yang mungkin terjadi. Bagian ini menekankan pentingnya kesiapan dan ketangkapan tim pada keamanan terhadap insiden. Pada poin 11.3, Security Policies, Regulation and Standard, menjelaskan peran kebijakan internal, regulasi pemerintah, dan standar industri dalam menjaga keamanan dan kepatuhan. Organisasi tidak bisa asal menerapkan keamanan, tapi harus mengikuti yang pertama, kebijakan keamanan, seperti aturan internal, misalnya penggunaan kata sandi dan akses jaringan. Yang kedua, regulasi, hukum atau aturan seperti GDPR, perlindungan data di Eropa, HIPAA, keamanan data kesehatan di Amerika Serikat, PCI DSS, standar keamanan kartu pembayaran. Ada juga standar keamanan seperti ISO atau IEC 27001, yaitu standar manajemen keamanan informasi. Kemudian ada juga NIST Cyber Security Framework, kerangka kerja keamanan dari lembaga Amerika Serikat,
Kepatuhan ini membantu organisasi menghindari denda, menjaga reputasi, dan melindungi data penting. Pada 11.4, kita akan understanding defense summary, yang dimana modul ini akan membekali kamu dengan pemahaman holistik tentang keamanan cyber. Kamu tidak hanya belajar bagaimana mencegah serangan, tapi juga bagaimana merespon, kemudian mematuhi regulasi dan menjaga sistem tetap terlindung melalui pendekatan yang struktur dan strategis. Nah, pada summary ini kita seperti melakukan review, kemudian menjawab soal. Baik, mungkin penjelasan permohonan saya sampai di situ. Nah, sebelum saya tutup pada kesempatan ini, saya akan memberi sebuah pertanyaan. Pertanyaan itu adalah, dalam konteks keamanan jaringan, perangkat apa yang berfungsi sebagai base station host dan biasanya ditempatkan di DMZ, Demilitarized Zone, untuk melindungi server internal dari serangan eksternal? Baiklah, bagi para penonton atau audiens, silakan menjawab pertanyaan ini pada kolom komentar, dan jawabannya boleh dijawab dengan singkat atau dengan penjelasan yang lengkap. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang understanding yaitu pertahanan, understanding defense. Mungkin jika ada kesalahan tutur kata, saya mohon maaf. Dan terima kasih atas waktunya bagi para penonton yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat, terutama bagi saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.